pentingnya memiliki dua pekerjaan di Australia. Beberapa hari ini, aku bertemu dengan orang Indonesia yang baru saja datang ke Australia. Ada yang baru sebulan yang lalu, ada yang 2 bulan yang lalu. Ada satu pola pikir kemiripan denganku ketika pertama kali datang ke Australia terkait dengan pekerjaan. Jadi ceritanya mereka tiba-tiba masuk aja ke toko ini, berbelanja, lalu bertanya, "Kamu orang Indonesia?" Kemudian kita mengobrol. Dari obrolan itu, aku tangkap suatu kesamaan pola pikir yang cukup unik, yaitu ingin mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang, sesuai dengan pengalamannya waktu di Indonesia, yang mana itu tidak ada salah, tidak ada yang salah sama sekali. Hanya saja terkadang realita berkata berbeda. Aku awal-awal datang ke sini itu pengen banget cari pekerjaan yang namanya front office di hotel, karena pengalamanku dulu sebagai resepsionis di sebuah hotel di Bali. Sampai detik ini sudah berjalan 5 tahun, aku tidak mengambil pekerjaan tersebut karena aku secara finansial membutuhkan 2 pekerjaan. Kalau aku ambil pekerjaan front office itu ada shift malam, ada shift sore, ada shift pagi. Jadi nggak bisa ambil pekerjaan kedua. Stuck hanya pada satu pekerjaan saja karena shift yang berubah-ubah. Makanya aku ambil pekerjaan di sini di sore-sore sampai tutup sampai malam, dan di hotel dengan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pengalamanku sama sekali, yaitu housekeeping. Karena di Australia housekeeping itu hanya bekerja di pagi hari, tidak ada shift sore dan shift malam. Jadi aku bisa bekerja pagi hari di hotel, sore hari di toko ini sampai tutup. Kadang-kadang kalau aku pikirin pun secara negatif nih ya, kok aku ironi gitu, kayak dulu nggak pernah pegang vakum, pegang sapu, sekarang pegang sapu. Tapi tenang, gajinya sama saja, mau resepsionis, mau housekeeping, mau di toko ini, itu gajinya per jam sama saja. Itu the good thing kalau kita mau berpikir positif. Jadi biasanya kalau ada yang datang dan mengobrol seperti itu, aku memberi saran karena mereka juga meminta suggestion. Ya, coba aja cari-cari dulu pekerjaan sesuai dengan bidang yang kamu inginkan. Tapi nanti kalau memang tidak bisa, ya udah, lakukan yang ada di depan mata. Toh juga dapatnya sama aja gitu, mau posisinya ini, mau posisinya ini, gajinya per jam ya sama saja. Kalau aku punya 3 alasan kenapa harus bekerja di 2 tempat di Australia. Yang pertama, kita punya mimpi atau target yang harus diwujudkan. Kedua, kita tidak akan selamanya berada di Australia. Suatu hari nanti kita pasti pulang ke tanah air tercinta dan kembali tinggal di Indonesia. Jadi kenapa harus sia-siain waktu gitu? Kalau bisa bekerja di 2 tempat, bagus. Kalau bisa di 3 tempat dalam sehari, itu bahkan lebih bagus kalau fisik kita mampu. Tapi menurutku 2 itu sudah ideal. Yang ketiga, ini ceritanya agak panjang. Untuk keamanan kita sendiri di sini. Nih contohnya, minggu ini aku nggak kerja di hotel sampai mungkin 2 minggu ke depan karena hotel mengalami sesuatu, banjir. Jadi ada air yang bocor dan hotelnya itu basah semua karpet-karpetnya, sampai tamu-tamu harus dipindahkan ke hotel yang lain. Jadi dalam suatu keadaan emergency seperti ini, kita masih ada pegangan di satu pekerjaan yang kita punya. Karena tadi ada 2 pekerjaan, hotel saat ini sedang tutup tempatku bekerja karena ada banjir, dan di tempat ini aku masih bisa
bekerja dan tetap memiliki penghasilan. Kenapa memiliki penghasilan itu sangat penting di Australia? Karena di sini benar-benar berbeda dengan di Indonesia. Kalau kita tidak bekerja, kita bisa end up atau berujung menjadi tunawisma, atau bahasa lebih kasarnya itu gelandangan yang tidur di jalanan. Ini di sebelah tempatku kerja ada beberapa anak muda seumuranku itu 3 orang tidur di jalanan. Bayangkan sekarang lagi musim dingin banget, tapi ya tidak tahu alasan mereka itu apa. Yang jelas aku tidak ingin seperti itu. Jadi di Australia itu kalau kita tidak ada penghasilan sama sekali, kita bisa berujung berakhir tidur di jalanan. Kalau di Indo kan masih bisa ke temen lah, saudara lah, sepupu lah untuk menginap sementara misalkan nggak punya uang sama sekali. Kalau di Australia itu nggak bisa. Kalau sudah yang namanya tidak berpenghasilan, pasti berakhir di jalanan. Saranku yang terakhir adalah kalau bisa teman-teman datang ke Australia, cari 2 pekerjaan, 1 yang bisa ngasih pagi-pagi, 2 yang mau memberikan di jam sore atau malam. Jadi teman-teman bisa aman secara finansial jika ada kejadian di satu tempat kerja, satu tempat kerja masih bisa memberikan shift atau jam kerja. Kesampingkan dulu ego yang namanya aku ingin posisi ini, pekerjaan ini, apapun yang tersedia lakukan saja dulu biar bisa teman-teman mencapai mimpi yang diinginkan di Melbourne, Australia. Sampai jumpa di Melbourne.